Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saima dari kelas 12 MIA 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Yang pertama ada definisi. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang bersifat fakta dan disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Kemudian ada perbedaan. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Sedangkan teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita kejadian atau peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian ada ciri-ciri. Yang pertama disajikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Kemudian bentuk ceritanya berulang. Yang ketiga struktur teksnya terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Keempat menggunakan konjungsi, temporal, dan terakhir isinya menggunakan fakta. Kemudian ada struktur. Yang pertama orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua pengungkapan peristiwa. Di sini menceritakan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga konflik. Di sini penulis menunjukkan konflik atau masalah yang mulai mungkin rumit antar tokoh. Yang keempat ada komplikasi atau puncak masalah. Di sini bagian yang paling menghebohkan atau memuncak dari masalah yang berisi pertikaian yang dihadapi oleh para tokoh. Yang kelima ada resolusi atau penyelesaian masalah. Di sini menceritakan akhir suatu masalah. Dan yang terakhir ada koda yang berisi kesimpulan dari cerita tersebut. Kemudian ada kaidah. Yang pertama memakai pronomina yang berisi kata ganti orang pertama tunggal seperti aku, saya, dan beta. Kemudian kata ganti orang pertama jamak yang berisi kita dan kami. Dan yang terakhir kata ganti orang kedua seperti kamu, kau, dan anda. Yang kedua memakai perasaan verbal yang berisi suatu kejadian, waktu, dan tempat. Yang ketiga memakai verba material. Yang keempat memakai konjungsi temporal seperti setelah, lalu, dan kemudian. Dan yang terakhir menggunakan kalimat majemuk. Demikian ini saja penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.